Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur ke atas rahmat dan inayah Allah yang telah diberikan terhadap kita sehingga pada hari ini. Tanpa nikmat dan karunia yang Allah berikan terhadap kita, ianya kita tidak akan pernah boleh berbuat apa-apa. Karena Allah memberikan inayah, memberikan kenikmatan berupa sehat, panjang umur, sehingga kita masih boleh diberikan keupayaan, kemampuan untuk melaksanakan segala tugasan-tugasan harian kita, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang amat besar yang harus kita senantiasa syukuri. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita sampaikan, marilah kita curahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Baiklah tuan-tuan jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang sudah saya janjikan bahwasanya insyaallah tahun ini setiap kali selepas zuhur kita akan mengadakan musyawarah ilmu dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali yang mana diberikan tajuk di sini adalah pedoman orang mukmin. Baiklah tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab yang pertama ini Imam Ghazali meletakkan tentang keistimewaan ilmu dan juga tentang perkara menuntut ilmu. Sungguh ilmu ini memanglah sangat penting untuk kita raih. Kalau kita melihat ke belakang pun yang Allah berikan wahyu yang pertama terhadap Nabi Muhammad SAW pun adalah merupakan perintah untuk menuntut ilmu, yaitu dengan surah Al-Alaq dengan kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kan itu. Jadi Iqra, perkataan di sini bacalah, berarti apa? Dituntut agar kita ini yaitu mampu untuk membaca dan mengetahui akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, haruslah kita bekali diri kita ini dengan ilmu. Tanpa ilmu, insyaallah kita akan diketepikan oleh masyarakat. Janji Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang akan diberikan terhadap orang yang berilmu adalah seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah telah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan di kalangan kamu, dilebihkan pula beberapa derajat. Jadi sudah jelas di sini Allah akan memberikan satu keistimewaan terhadap orang yang senantiasa menuntut ilmu, terhadap orang yang ada ilmu. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan kedudukannya orang yang berilmu. Maka ada satu perkataan ada juga orang yang mengatakan hadis, tapi ini hadisnya mungkin dhaif tapi boleh untuk kita jadikan motivasi kita sebagai untuk menyemangatkan kita menuntut ilmu. Ada perkataannya adalah man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka ia harus juga memiliki ilmu. Wa man arada akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, ia juga harus membekali diri dengan ilmu. Dan wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka juga fa'alaihima bil ilmi, maka juga haruslah
diperolehi dengan memiliki keilmuan. Jadi menuntut ilmu ini sungguh wajib ya atas kita semua ya, dituntut ya. Itu maka apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada semenjak lagi buaya sampailah ke liang lahat ya. Macam-macam penafsiran ya. Penafsiran dalam hadis ini, utlubul ilma minal mahdi. Ada yang menganggap al-mahdi ini bukan buaya semasa baby, itu bukan. Akan tetapi yang termasuk buaya di sini juga adalah termasuklah kita masih dalam keadaan perut ibu kita. Maka apa? Sunnah ketika seorang ibu hamil itu sering dituntut untuk membaca bacaan Al-Quran. Karena dengan bacaan Al-Quran itu juga kita pada hakikatnya mendidik kandungan kita, mengenalkan akan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah itu merupakan adalah sunnah, dan itu juga membentuk janin kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan anak kita kelak diharapkan juga agar anak kita juga cerdas, pandai. Tapi mengikut kedokteran modern itu tadi dianjurkannya mendengarkan musik klasik. Padahal perintah Al-Quran, sunnah Rasulullah adalah perdengarkan anak di dalam Al-Quran itu juga dengan Al-Quran ya. Ini melalui ininya sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ya itu tadi ya, abad modern anjuran daripada ilmuwan yang sekuler yaitu tadi menganjurkan agar diperdengarkan musik klasik agar cerdas efeknya terhadap anak. Akan tetapi sesungguhnya ajaran Islam itu tadi dengan membacakan Al-Quran. Jadi begitu besarnya ya ketika Allah mengangkat derajat seseorang apabila ia berilmu, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ketika kita mempunyai anak pun ya, keluarga pun, ketika kita mati, kalau boleh jangan tinggalkan harta, akan tetapi tinggalkanlah ilmu. Insya Allah ianya akan selamat. Kalau dunia yang kita tinggalkan, itu tadi, dunia ini adalah bentuk daripada segala fitnah. Persaudaraan boleh pecah dikarenakan dunia adik beradik ya, gaduh ya, sampai rela berbunuh-bunuhan pun dikarenakan dunia. Akan tetapi apabila kita mewarisi, yaitu yang kita warisi adalah ilmu, insya Allah anak-anak kita juga bukan hanya dia akan bahagia di akhirat, akan tetapi di dunia juga insya Allah ianya akan selamat. Karena Allah akan mengangkat darajatnya. Ibnu Abbas ya di dalam tafsirnya menerangkan bahwasannya Allah akan mengangkat darjat seseorang yang berilmu itu adalah sampailah 700 darjat. Ini begitu besarnya, begitu tingginya darjat orang yang berilmu, tuan-tuan. Ya, maka sampai 700 darjat. Sedangkan jarak antara 2 darjat saja adalah sampai 500 tahun. 2 darjat. Kalau dihitung perjalanan itu memerlukan masa 500 tahun. Jadi begitu tinggi. Ya, ayo bayangkan kalau Allah memberikan sampai 700 darjat. Berapa tahun, teman-teman? Untuk mencapai 2 darjat 2 darjat saja memerlukan masa 500 tahun. Kita saja diberikan umur mengikut sunnah Rasulullah hanya 63 tahun saja, tuan-tuan. Ya, jauh jadi. Ya, untuk mencapai 2 darjat saja. Akan tetapi dengan senantiasa kita menuntut ilmu